Baru sekali aku minta ibu mertua nunda beli barang yang menurutku nggak penting. Dia langsung menatapku tajam, lalu melontarkan kata-kata pedas. Dasar menantu pelit. Belum sempat amarahku reda, aku bergegas ke kantor suamiku. Dan di ambang pintu, suara perempuan terdengar jelas. Terus mas. Di dalam, suamiku sedang menindih karyawannya di atas meja kerjanya. Apakah mereka sedang bercocok tanam? Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Senang bisa menyapa lagi di channel favorit kita, Kisantara Story. Jangan lupa subscribe dan tulis hadir dari kota mana kalian. Pagi itu, rumah indah diselimuti ketenangan yang tipis. Tenang seperti permukaan danau sebelum angin pertama menyentuhnya. Di kamar depan yang remang, aroma minyak telon lembut menyatu dengan helaan napas bayi mungil yang tengah tertidur pulas dalam pelukan ibunya. Indah duduk bersandar pada bantal besar yang sudah kempis di beberapa sisi, rambutnya disanggul seadanya dengan sisa-sisa uraian yang jatuh di pelipis dan leher. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum samar yang tak pernah benar-benar menghilang, senyum yang lahir dari rasa syukur sekaligus pengorbanan. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia telah menjadi ibu, istri sekaligus penjaga harmoni dalam rumah tangga yang tak selalu mudah. Setiap tarikan napas Arkan, bayunya yang baru berusia 3 bulan, selalu berhasil menghapus rasa letih yang menumpuk di pundaknya. Di luar, suara burung pagi bercampur dengan derit pelan kursi rotan di ruang tamu, tanda ibu mertuanya sudah bangun. Perempuan paruh baya itu, sejak ditinggal suaminya setahun lalu, memilih tinggal bersama mereka. Indah tidak pernah mengeluh. Ia tahu, menolak kehadiran mertua berarti membuka pintu konflik yang tak perlu. Lagi pula, selama ini ia masih bisa mengelola segalanya. Bayi, rumah, laporan penjualan toko, bahkan senyum yang ia tunjukkan meski hatinya terkoyak. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah firasat samar, seperti bayangan awan gelap yang bergerak lambat di langit cerah. Arya, suaminya, muncul di ambang pintu dengan raut wajah yang biasa. Percaya diri, sedikit bangga dan penuh semangat. Rambutnya disisir rapi, kemejanya sudah dikancing sampai atas, dan tas kerjanya tergantung di bahu. Tanda ia siap menghadapi hari yang sibuk. Sejak ayah Indah meninggal, Arya mengambil alih toko Kurnia Plastik dan Bahan Roti dengan tekad yang awalnya terasa tulus. Toko itu bukan sekedar warisan, melainkan sumber nafkah yang membesarkan keluarga kecil mereka. Arya memang bekerja keras, begitu kata semua orang. Tapi Indah tahu, di balik kerja keras itu, ada juga keinginan untuk diakui, untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi pemimpin rumah tangga. Iya mas, tadi habis nyusu langsung tidur, jawab Indah pelan, suaranya dijaga agar tidak membangunkan Arkan. Arya mendekat, menyentuh pipi bayinya dengan jari yang agak kasar, namun penuh kasih, lalu mengecup dahi Indah sekilas. Sebuah kebiasaan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti rutinitas. Aku berangkat dulu ya, ujarnya sambil tersenyum. Toko lagi ramai, banyak pesanan dari lapak hijau, online-nya makin naik. Semalam saja sampai lembur sama Pak Kijing. Kalau lancar, bulan ini bisa nambah 2 karyawan. Indah ikut tersenyum, tapi senyum itu hanya sampai di bibir. Di dalam hatinya, ia merasa semakin terpinggirkan, seakan perannya hanya sebatas menjaga rumah, sementara sukses toko sepenuhnya milik Arya. Padahal, ia tahu betul berapa jam ia habiskan mengatur stok, merespons pelanggan online, dan memastikan laporan keuangan rapi. Semua dilakukan sambil menggendong bayi yang rewel. Belum sempat Arya menutup pintu, ibu mertua muncul dari dapur sambil mengibaskan tangan. Ya Allah, kompor ini dari kemarin minta diganti, tapi belum juga. Arya, kamu beliin yang baru lah, ibu susah masak kalau begini. Suaranya nyaring, penuh tuntutan. Seolah tak peduli bahwa Arya baru saja menyebut betapa sibuknya toko. Arya hanya menjawab ringan, nanti sore aku cek bu, lalu bergegas pergi. Indah hendak menawarkan solusi. Mungkin kompor itu hanya butuh dibersihkan atau diganti bagian kecilnya, tapi mertuanya sudah berbalik tanpa menunggu jawaban. Itulah pola yang terus berulang. Permintaan yang disampaikan seperti perintah,
Ketidaksabaran yang dibalut dengan nada merasa berhak, dan Indah yang selalu memilih diam. Ia tahu, setiap kali ia mencoba berdiskusi, yang muncul justru tuduhan, bahwa ia tidak hormat, tidak peduli, atau bahkan tidak tulus. Untuk apa memperbesar masalah? Pikirnya dalam hati. Lagi pula, sejauh ini semuanya masih baik-baik saja. Meski baik, itu hanya permukaan yang rapuh. Setelah Arya pergi, Indah kembali ke rutinitasnya. Memandikan Arkan, menjemurnya sebentar di halaman yang hanya seukuran selimut, lalu menidurkannya kembali. Ketika siang tiba, ia duduk di teras sambil membuka laptop, memeriksa laporan penjualan online. Angka-angka itu dulu menjadi sumber kebanggaan bersama. Kini, semakin ia mengamati, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Sore itu, Arya pulang dengan senyum lebar, membawa buah kesukaan Indah dan kabar gembira. "Bu, lihat nih, toko kita makin ramai. Harusnya akhir bulan kita bisa liburan." Indah tertawa kecil, meski dalam hati ia tahu bayi mereka masih terlalu kecil untuk bepergian jauh. Tapi ia tak ingin merusak semangat suaminya. Mereka berbincang ringan di ruang keluarga dengan ibu mertua yang ikut duduk sambil menikmati potongan mangga. Suasana terasa damai, tak ada teriakan, tak ada pertengkaran, hanya suara Arkan yang sesekali merengek dan tawa kecil yang terdengar tulus. Tapi di balik kehangatan itu, Indah merasakan sesuatu yang samar, jarak yang mulai tumbuh antara dirinya dan Arya. Percakapan mereka semakin sering berakhir dengan kalimat singkat, tatapan yang menghindar, dan pelukan yang terasa mekanis. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, semua pasangan pasti mengalami masa sulit. Namun firasatnya tak bisa dibohongi. Rumah mereka seakan sedang menikmati hari terakhir sebelum badai besar datang menghantam. Dan Indah, yang selama ini menjadi penyangga utama keluarga, belum menyadari bahwa pondasi yang ia jaga dengan sepenuh hati, diam-diam sudah mulai retak dari dalam. Tanda pertama datang dalam bentuk angka. Penjualan toko tiba-tiba menurun drastis, bukan sekedar fluktuasi musiman, tapi penurunan yang tak wajar. Laporan online yang biasanya penuh dengan pesanan, kini kosong di banyak hari. Indah mulai waspada. Pagi itu, sambil Arkan tidur di ayunan kecil, ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Alisnya bertaut saat menghitung ulang data. "Tumben sepi begini, biasanya ramai," gumamnya pelan. Tak lama, Arya turun dari lantai 2, bersiap ke toko. "Mas, lihat ini deh. Penjualan kita turun hampir setengahnya," kata Indah sambil menunjuk grafik. Arya mendekat, melihat sebentar, lalu berkata datar, "Iya sih, tapi biasanya nanti naik lagi. Mungkin sekarang orang-orang lagi berhemat." Indah menatapnya, ingin membahas strategi, promo, diskon ongkir, kolaborasi dengan pelanggan lama. Tapi Arya memotong. "Nanti aku pikirkan di toko, kamu fokus rawat anak saja." Kalimat itu terdengar seperti penutup pintu. Ia tak lagi diajak berdiskusi, tak lagi dianggap sebagai mitra, melainkan hanya ibu rumah tangga yang diminta diam. Kekecewaan itu ia telan, disimpan rapat-rapat. Tapi tak lama, ibu mertua muncul dengan permintaan baru, lemari pajangan. Padahal lemari itu masih bagus, baru setahun lalu dibeli. Dengan hati-hati, Indah berkata, "Boleh tunggu sebentar, Bu. Penjualan lagi turun. Kita susun strategi dulu biar stabil." Belum selesai ia bicara, mertuanya meledak. "Baru minta sedikit aja kok susah. Masa ibu disuruh nunggu-nunggu?" Dan tanpa disangka, Arya yang kebetulan kembali karena lupa dompet, langsung membela ibunya. "Indah, kenapa sih bikin ibu kesal? Uang toko itu kan uang kita juga." Masa hal kecil begini aja dipermasalahkan. Dua kata yang sama keluar dari mulut mereka berdua. Pelit dan perhitungan. Saat itu, hati Indah retak. Bukan karena uang, tapi karena ia tiba-tiba merasa asing di rumah yang ia bangun dengan cinta. Gunakan nada netral dan tenang. Detik-detik setelah pintu terbuka adalah momen yang membeku dalam ingatan Indah selamanya. Seperti cuplikan film yang diputar ulang dalam pikiran setiap kali ia terbangun di tengah malam. Di sana, di ruang kerja yang dulu tempatnya menitipkan bekal hangat dan surat kecil berisi doa harian untuk suaminya, kini Arya berdiri setengah telanjang.
Tubuhnya menyatu dengan Lia, karyawannya sendiri, di atas meja kayu yang pernah mereka pilih bersama saat pertama kali merenovasi toko. Meja itu dulu saksi bisu diskusi mereka soal strategi penjualan, rencana promosi, dan mimpi-mimpi kecil tentang masa depan keluarga. Kini, meja itu menjadi altar pengkhianatan. Suara, "Terus Mas," yang terdengar dari bibir Lia bukan hanya permintaan, tapi pengakuan terbuka bahwa selama ini, di balik punggung indah, suaminya telah membangun dunia lain. Dunia yang sama sekali tak menyisakan ruang untuknya. Arkan menangis pelan dalam gendongan, seakan merasakan kehancuran yang sedang melumpuhkan ibunya. Tapi Indah tidak menangis. Yang ia rasakan bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tajam. Pengkhianatan yang disiram dengan penghinaan. Arya tidak panik, tidak berusaha menutupi. Matanya yang dulu penuh cinta kini hanya menyipit tajam, seolah Indahlah yang salah karena mengganggu momen privat mereka. Dan Lia, ia menutupi tubuhnya dengan tangan gemetar, tapi tatapannya bukan malu. Itu tatapan takut ketahuan, bukan takut berdosa. Disitulah Indah tahu, ini bukan kesalahan sesaat. Ini perencanaan yang matang, diam-diam dibangun di atas puing-puing kesetiaannya. Belum sempat suara Indah keluar, pintu ruangan terbuka lagi, kali ini dengan desakan kasar. Ibu mertuanya muncul, wajahnya menyeringai seperti baru saja menonton drama yang ia nantikan. Matanya menyapu pemandangan di depannya, Arya yang buru-buru menarik kemejanya, Lia yang masih berusaha merapikan kerudungnya yang melorot, dan Indah yang berdiri kaku seperti patung yang baru saja dihancurkan. Tapi reaksinya justru membuat darah Indah membeku. "Ya ampun Arya, kalau memang begitu ibu bisa paham," ujarnya santai, seolah menyaksikan hal yang wajar. "Kamu kan masih muda, butuh perhatian. Istrimu ini sibuk anak terus, gak ngurus penampilan." Kalimat itu bukan hanya menyakitkan, itu penghakiman. Seolah semua pengorbanan Indah, menyusui hingga tengah malam, merapikan laporan penjualan sambil mengayun bayi, menahan luka demi menjaga rumah tetap utuh, semua itu dianggap tidak berarti. Indah menatap ibu mertuanya, matanya membelalak tak percaya. Ibu lihat sendiri anak ibu selingkuh, dan ibu masih bela dia," suaranya parau. Tapi jawaban sang mertua justru lebih menusuk. "Memang iya, kamu itu pelit. Kemarin ibu minta uang aja disuruh nunggu. Makanya Arya butuh hiburan." Di saat itu, Indah benar-benar merasa sendirian. Bukan hanya dikhianati suami, tapi juga ditolak oleh rumah yang seharusnya melindunginya. Dan Arya, ia hanya mengangkat bahu, lalu berkata dingin, "Udah Indah, jangan dramatis. Kalau kamu mau pisah, ya pisah." Kalimat itu jatuh seperti palu hakim, ringan bagi yang mengucap, mematikan bagi yang mendengar. Malam itu tidak ada air mata yang tumpah. Yang mengalir di dada Indah adalah tekad, tegas, dingin, dan penuh martabat. Ia tidak berteriak, tidak memohon pengampunan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang tidak gemetar, "Baik, aku minta cerai." Tidak ada usaha dari Arya untuk menahan. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya kelegaan yang nyaris terlihat. Bahkan ibu mertuanya segera mendorong, "Kalau niatmu pergi, silahkan tinggalkan rumah ini. Jangan tunggu pagi, nanti malu dilihat tetangga." Indah tidak membantah. Ia kembali ke kamarnya. Langkahnya tenang meski hatinya baru saja dihancurkan. Di dalam, ia mengambil tas besar. Bukan untuk membawa harta, tapi hanya pakaian bayinya, dokumen penting, dan satu foto kecil mereka bertiga saat Arkan masih dalam kandungan. Rumah yang dulu ia cintai kini terasa seperti penjara yang dindingnya dipenuhi bayangan pengkhianatan. Setiap sudut mengingatkan pada luka. Kursi tempat ia menyusui sambil mendengar omelan mertua. Dapur tempat ia memasak makanan untuk suami yang diam-diam berselingkuh. Kamar tempat ia berdoa setiap malam agar keluarganya bahagia. Kini semua itu hanya ilusi. Ia keluar rumah tanpa menoleh. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma lembab yang entah mengapa terasa seperti kebebasan. Ia tidak punya banyak uang, tabungan nyaris habis untuk kebutuhan Arkan. Tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga,
harga dirinya yang tidak lagi diinjak. Keesokan harinya, Indah menemukan kontrakan kecil di pinggiran kota. 1 kamar, dapur sempit, lantai semen, dan jendela yang hanya cukup untuk membiarkan sinar matahari masuk. Tidak ada perabot mewah, tidak ada AC, bahkan kipas angin pun harus ia pinjam dari pemilik rumah. Tapi di tempat inilah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa bernapas lega. Tidak ada omelan, tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada suara dasar menantu pelit yang menghantui pikirannya. Malam pertama di sana, ia menidurkan Arkan di atas kasur tipis. Lalu duduk bersila di lantai, memandangi dinding kosong sambil berbisik pelan. Kita bisa mulai dari sini, Nak. Ibu nggak akan jatuh lagi. Dan ia benar-benar memulai. Dari dapur selebar 2 langkah, ia membuat kue basah. Resep warisan ibunya yang dulu sering ia jual saat SMA. Ia menawarkan lewat grup warga, awalnya hanya kepada tetangga dekat. Pesanan pertama datang dari ibu rumah tangga yang penasaran dengan aroma harum yang tercium dari ventilasi dapurnya. "Ini enak banget, Mbak, beda dari yang biasa dijual." Pujian itu kecil, tapi cukup untuk menyalakan kembali api dalam dirinya. Setiap adonan yang ia uleni adalah bentuk perlawanan, terhadap rasa malu, terhadap kehancuran, terhadap dunia yang mengira ia tak akan bangkit. Hari demi hari, pesanan mulai meningkat. Dari kue basah, ia merambah ke sambal rumahan, puding sederhana, hingga roti manis. Ia tidak punya mesin canggih. Semua dikerjakan dengan tangan, dengan ketekunan yang lahir dari keputusasaan sekaligus harapan. Arkan sering menangis di tengah proses memasak, tapi Indah belajar multitasking, mengayun-ayunan dengan kaki sambil mengaduk adonan, menyusui sambil menghitung keuntungan di ponsel, bahkan menidurkan bayi sambil menunggu oven matang. Tubuhnya lelah, matanya kerap merah karena kurang tidur, tapi hatinya jauh lebih tenang dibanding saat tinggal di rumah mertua. Setiap rupiah yang ia kumpulkan bukan hanya untuk makan, itu bukti bahwa ia masih bernilai, masih mampu berdiri sendiri. Dan suatu sore, ketika sedang mencari supplier bahan baku karena stok hampir habis, ia menemukan nomor distributor besar di media sosial. Ia mengisi formulir pemesanan dengan ragu, khawatir ditolak karena pesanannya kecil. Tapi tak lama telepon berdering. "Halo, selamat sore, dengan Ibu Indah?" Suara laki-laki di seberang terdengar ramah. "Ini Raihan, dari distributor bahan kue." Nama itu membuat jantung Indah berdetak lebih cepat. Raihan Ardiantara, teman SMA-nya yang dulu diam-diam ia kagumi karena kebaikannya yang tak pernah diminta balas. "Ini benar Indah Pramesti?" tanyanya lagi. Indah terkejut. "Hanya teman-teman lama yang tahu nama lengkapnya." "Iya," jawabnya pelan. "Ini kamu yang pesan?" tanya Raihan. Suaranya bergetar samar. "Iya, aku lagi mulai usaha kecil." Raihan tertawa hangat. "Besok aku antar barang sendiri. Aku harus lihat kamu." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Indah merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan sebagai menantu pelit, bukan sebagai istri yang diabaikan, tapi sebagai Indah yang utuh, yang kuat, yang layak dihargai. Malam pertama setelah perceraian resmi dimulai, Indah tidak menangis. Ia duduk di lantai kontrakan yang dingin, memeluk Arkan yang tertidur lelap di pangkuannya, memandangi bayangan lampu jalan yang menari-nari di dinding polos. Di kepala dan hatinya bergulung pertanyaan yang sama. Apa yang salah denganku? Bukan karena ia merasa bersalah, ia tahu ia telah melakukan yang terbaik. Tapi karena otak manusia selalu mencari alasan saat dunia tiba-tiba runtuh. Apakah karena ia terlalu sibuk dengan anak? Apakah karena ia tidak cukup cantik? Atau karena ia mempertanyakan pengeluaran saat toko sedang sulit? Tapi jawaban datang perlahan, seperti cahaya fajar yang menyelinap dari celah tirai. Tidak ada yang salah denganku. Yang rusak bukan aku, tapi mereka. Arya dan ibu mertuanya telah memilih jalan mereka sendiri. Dan Indah, dengan segala luka dan kelelahannya, akhirnya memilih jalan yang berbeda. Jalan pulang ke dirinya sendiri. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi buruk. Hanya diam, tenang, dan sedikit lega.
seperti orang yang baru saja melepas beban yang selama ini dipaksakan memeluknya. Keesokan harinya, Indah bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih segar, embun masih menempel di jendela, dan Arkan belum terbangun. Ia menyeduh kopi instan, satu-satunya kebiasaan mewah yang masih ia pertahankan. Lalu duduk di depan meja lipat yang menjadi dapur sekaligus meja kerja. Di ponselnya, ia membuka grup pelanggan kecil yang awalnya hanya terdiri dari tetangga. Perlahan, pesanan mulai masuk. 2 kotak kue lapis, 1 toples sambal terasi, dan 3 puding coklat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membayar belanja minggu ini. Ia mengikat rambutnya, memasang celemek usang, lalu mulai menyiapkan adonan. Setiap gerakan tangannya, mengocok telur, mengayak tepung, mengaduk santan, terasa seperti ritual penyembuhan. Bukan hanya untuk kuenya, tapi untuk jiwanya. Arkan terbangun dengan renggakan kecil, tapi kali ini Indah tidak stres. Ia menggendongnya, menyusuinya sebentar, lalu menaruhnya di ayunan darurat yang dibuat dari kain dan tali. Di sana, bayinya tersenyum, menggumamkan suara manis yang terdengar seperti doa. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Indah merasa, aku masih utuh. 2 minggu berlalu, dan usaha rumahan Indah mulai dikenal di lingkungan sekitar. Bukan karena promosi besar, tapi karena rasa yang jujur dan pelayanan yang tulus. Ia tidak pernah menaikkan harga meski ongkos bahan naik. Ia malah menyisipkan kue kecil gratis untuk pelanggan setia. Ini buat coba rasa baru, Mbak, katanya sambil tersenyum. Orang-orang mulai menyebutnya Mbak Indah yang rajin dan kuenya enak. Tidak ada julukan makanan pelit lagi. Tidak ada omelan mertua. Hanya apresiasi tulus yang lahir dari upaya tulus. Suatu sore, seorang ibu rumah tangga datang langsung ke kontrakannya. Mbak, aku dengar kuenya enak banget. Boleh pesan buat arisan besok, 20 kotak. Indah terkejut. Itu pesanan terbesarnya sejauh ini. Ia ragu sejenak. Apakah dapurnya cukup? Apakah ia mampu? Tapi Arkan yang sedang tertawa kecil di lantai seolah memberinya jawaban. Bisa, Bu. Nanti aku antar jam 7 pagi, ujarnya mantap. Malam itu ia begadang, tapi bukan karena terpaksa, karena ia memilih untuk melakukannya. Dan dalam kelelahan itu ada kebanggaan kecil yang tumbuh, seperti benih di tanah yang lama kering. Sementara itu, di toko Kurnia Plastik dan Bahan Roti, keadaan semakin memburuk. Penjualan terus anjlok, pelanggan lama beralih ke toko lain karena pengiriman lambat dan stok sering kosong. Arya yang dulu penuh semangat, kini terlihat lesu, sering duduk di ruang kerja tanpa melakukan apa-apa. Lia yang sempat dianggapnya sebagai penghiburan, kini justru jadi sumber masalah. Ia sering marah karena gaji tidak lancar, mengeluh soal beban kerja, bahkan mulai mengancam akan pergi jika kondisi tidak membaik. Mas, kamu janji toko ini untung besar, tapi sekarang kita malah utang sana-sini, bentaknya suatu pagi. Arya hanya menghela napas. Ia tahu siapa yang benar-benar menjaga toko selama ini, Indah. Ia tiba-tiba teringat bagaimana istrinya dulu mengatur sistem online, merapihkan laporan keuangan, bahkan mengingat ulang tahun pelanggan tetap. Sekarang semua itu berantakan. Dan ketika ia mencoba menghubungi supplier lama untuk meminta utang, jawabannya menusuk. Maaf Mas Arya, kami sekarang bekerja sama dengan Ibu Indah. Beliau bayar tepat waktu dan pesanannya konsisten. Arya terdiam. Dunianya tidak hanya runtuh, ia disaksikan jatuh oleh mantan istrinya sendiri. Di sisi lain, Indah semakin percaya diri. Pesanan terus meningkat dan ia mulai memikirkan kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar. Ia membuka laptop, mencari daftar distributor bahan kue yang bisa diandalkan. Banyak nomor sudah tidak aktif, mungkin karena hubungan toko lama yang retak. Tapi kemudian ia menemukan satu nama yang terkenal, CV Berkah Sumber Rasa. Websitenya profesional, ulasannya bagus, dan mereka melayani pengiriman harian. Dengan jantung berdebar, Indah mengisi formulir pemesanan. Nama, alamat, jenis barang, jumlah.
Ia ragu-ragu sebelum menekan kirim. Apa mereka mau melayani pelanggan kecil seperti aku? Tapi ia memaksakan diri. Tak lama setelah itu, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan suara pelan, ia menjawab. Halo? Di seberang, suara laki-laki yang hangat menyapa. Selamat sore Ibu Indah. Ini Raihan dari CV Berkah Sumber Rasa. Saya menerima pesanan Anda. Indah terkejut. Nama itu terdengar sangat familiar. Raihan Ardiantara? Tanyanya perlahan. Betul, ini kamu Indah Pramesti? Suara itu bergetar, bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang akhirnya menemukan cara untuk menyambungkan kembali dua jiwa yang dulu sempat berjalan beriringan, lalu terpisah, dan kini bersiap bertemu dengan luka dan harapan yang baru. Pertemuan pertama dengan Raihan di depan kontrakan kecil itu terasa seperti napas pertama setelah tenggelam berhari-hari. Indah membuka pintu dengan Arkan yang sedang mengantuk di gendongan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya bersinar, bukan karena harapan kosong, tapi karena seseorang benar-benar datang untuknya, bukan sekadar lewat. Raihan berdiri di sana, bukan dengan jas mewah atau mobil mentereng, tapi dengan senyum yang hangat dan tangan yang membawa karung tepung, mentega, dan bahan kue lainnya. Aku bawa pesananmu, plus sedikit bonus buat coba resep baru, katanya sambil menaruh bungkusan dengan hati-hati. Indah tidak menjawab segera. Ia terlalu sibuk menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena terkejut. Ada orang yang melihat usahaku, bukan kegagalanku. Raihan tidak menanyakan soal mantan suaminya. Tidak menyelidiki mengapa ia tinggal di tempat sempit seperti ini. Tidak memandangnya dengan belas kasihan. Ia hanya berkata, "Kamu dulu jago bikin kue lapis di acara OSIS. Aku yakin sekarang lebih jago lagi." Dan dalam kalimat sederhana itu, Indah merasa diakui, bukan sebagai korban, bukan sebagai menantu pelit, tapi sebagai Indah yang utuh, yang berbakat, yang layak dihargai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan jalannya. Raihan tidak memaksakan kehadirannya, tapi kehadirannya selalu terasa tepat. Seperti ketika Indah kehabisan stok tepung di tengah malam, pesan masuk dari Raihan. "Aku kirim kurir darurat. Jangan khawatir. Gratis." Atau saat toko online-nya kebanjiran pesanan, Raihan muncul dengan 2 kardus kemasan cantik yang ia desain sendiri, lengkap dengan stiker bertuliskan Indah Project, dibuat dengan cinta dan ketekunan. Indah awalnya menolak, merasa terlalu banyak menerima, tapi Raihan hanya tertawa kecil. "Ini bukan hadiah, ini investasi. Aku percaya usahamu akan besar." Dan memang benar, berkat kemasan yang rapi dan branding yang konsisten, pelanggan mulai mengenal Indah Project, bukan hanya sebagai penjual kue, tapi sebagai merek lokal yang bisa dipercaya. Raihan bahkan membantunya membuat akun media sosial, merekam video singkat cara membuat kue sederhana, dan menyarankan agar ia buka kelas mini mingguan. Orang-orang butuh lebih dari produk Indah, mereka butuh cerita, dan ceritamu itu kuat. Setiap kali Raihan mengatakan itu, Indah merasa bukan hanya bisnisnya yang tumbuh, tapi juga rasa percaya dirinya yang perlahan kembali utuh. Sementara itu, di toko Kurnia, kehancuran terus berlangsung. Arya semakin sering ditinggal Lia, yang kini mulai menuntut lebih, uang, perhatian, bahkan status. "Kalau kamu serius sama aku, kenapa nggak cerai aja sekalian?" tanyanya suatu sore, setelah mereka berdebat soal gaji yang belum dibayar. Arya terdiam. Ia yang dulu percaya diri, kini terlihat lelah, bingung, dan penuh penyesalan yang tak berani diakui. Ia mencoba menghubungi supplier lama untuk meminta utang, tapi jawaban mereka menusuk. "Maaf mas, kami sekarang bekerja sama dengan Ibu Indah. Beliau bayar tepat waktu, pesanannya konsisten, dan hubungannya baik dengan semua pelanggan." Arya membanting ponsel ke meja. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Bagaimana mungkin dia bangkit begitu cepat, sementara aku justru hancur? Ia tidak tahu bahwa Indah tidak bangkit cepat. Ia bangkit perlahan, dengan luka yang masih berdarah, dengan bayi yang rewel, dengan rasa takut yang terus menghantuinya. Tapi bedanya, Indah memilih tidak menyerah.
Sedangkan Arya memilih menyalahkan dunia, menyalahkan istrinya dulu, menyalahkan Lia sekarang, tanpa pernah menyalahkan dirinya sendiri. Satu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan toko Indah Project penuh dengan pelanggan, Raihan datang membawa 2 cangkir es teh dan duduk di sudut kecil yang mereka jadikan ruang rapat darurat. "Aku pikir sudah waktunya kita berhenti berpura-pura," katanya pelan. Matanya menatap Indah tanpa berkedip. Indah membeku. "Maksudmu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku tahu kamu masih takut. Aku tahu luka itu belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku juga tahu, kamu layak dicintai dengan cara yang benar. Bukan dengan perselingkuhan, bukan dengan penghinaan, tapi dengan kesetiaan, penghargaan, dan kehadiran yang utuh." Indah menunduk, jemarinya menggenggam erat cangkir es teh yang dingin. "Rey, aku belum siap," bisiknya. "Aku takut salah lagi." Raihan mengangguk. "Aku tidak minta kamu percaya sekarang. Aku hanya minta izin untuk tetap ada di sini, sampai kamu yakin." Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak perceraian, Indah merasa aman. Bukan karena Raihan berjanji akan menyelamatkannya, tapi karena ia menawarkan tangan tanpa memaksa, cinta tanpa syarat, dan kesabaran tanpa batas. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, tetangga yang selama ini membantu menjaga Arkan, dan seorang ustadz yang dulu sering memberi khotbah di masjid dekat kontrakan. Indah mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul tanpa perhiasan mewah, tapi wajahnya bersinar seperti perempuan yang telah melewati neraka dan menemukan surga kecil di bumi. Saat ijab kabul diucapkan, Raihan menatapnya dengan mata jernih dan berkata pelan, "Cukup untuk didengar Indah saja. Mulai hari ini, kamu tidak perlu takut ditinggal. Aku bukan orang yang datang untuk mengambil, tapi untuk menjaga." Setahun berlalu, dan Indah Project, plastik dan bahan roti berkah, kini menjadi toko 2 lantai yang ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai kota. Di lantai bawah, rak-rak rapi penuh dengan bahan kue, plastik dan peralatan usaha. Di lantai atas, ada ruang kelas mini tempat Indah mengajarkan resep sederhana kepada ibu-ibu muda. Arkan kini sudah bisa berjalan dan memanggil Mama. Gunakan nada netral dan tenang. Sering duduk di sudut toko sambil memainkan mainan kayu, dikawal oleh karyawan yang menyayanginya seperti anak sendiri. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika Indah berdiri di depan toko sambil menggendong anaknya, ia memandang langit dan tersenyum. Bukan karena dendam terbalaskan, tapi karena ia tahu, ia tidak hanya selamat, ia menang. Dan kemenangannya dibangun bukan dari kebencian, melainkan dari kerja keras, martabat, dan cinta yang tulus.